Oke, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nyanyi sama-sama ya. Oke, Bu. Si kecil. Boleh sambil tepuk tangan. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Boleh duduk kembali. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oke, sebentar ya. Ininya kendor. Oke. Oke, sekarang Ibu mau absen kalian. Coba anak-anak Ibu tolong lihat kanan dan kirinya. Apakah ada bangku yang kosong? Ada. Apa yang di situ? Kenapa Ibu tidak sakit? Kita doakan ya, semoga Ibu lekas sembuh kembali. Amin. Oke, anak-anak Ibu, Ibu ingin bertanya. Minggu lalu kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Kekayaan alam. Benar, minggu lalu kita belajar kekayaan alam di daerah Indonesia. Nah, hari ini Ibu ingin bertanya. Coba sebutkan profesi keluarga kalian. Siapa yang membantu Ibu untuk menyebutkan? Boleh tunjuk tangan? Tani, Bu. Petani. Itu profesi siapa? Nenek kamu, Aisyah? Kakek saya. Kakek kamu. Boleh yang lain? Ayah aku. Wih, ayah kamu guru Ibu. Iya. Yang lain ada lagi? Apa? Febri? Bu itu nelayan. Iya. Kayak madu ya? Ada lagi yang menyebutkan tetangga, ibu kalian atau kakak kalian? Boleh? Jadi astronot. Wah, jadi astronot. Oh, jadi keluar angkasa ya? Bisa menjaga, boleh. Kalau Caca dari tadi diem aja. Paman saya, Bu. Apa? Oh, yang hijau ya? Aisyah bicaranya. Oke, Ibu. Tadi anak-anak Ibu sudah menyebutkan profesi dari keluarga kalian. Ada juga ada yang jadi TNI, ada yang jadi guru, ada yang jadi astronot, ya, ada yang jadi nelayan, petani. Nah, dari profesi itu kira-kira profesi mana ya yang cocok untuk masyarakat yang tinggal di pantai? Nelayan. Benar, nelayan. Nah, seperti di layar Ibu. Oke, seperti di layar Ibu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kehidupan masyarakat sekitar. Yaitu nanti anak-anak diharapkan setelah belajar dapat menjelaskan hubungan antara bentang alam dengan jenis pekerjaan masyarakatnya. Yang kedua, anak-anak bisa mengklasifikasikan bentang alam dengan jenis pekerjaannya. Yang terakhir, anak-anak bisa menganalisis perbedaan nih antara mata pencaharian dan juga profesi. Nah, oke Bu. Oke, selanjutnya kita akan menonton video dulu ya. Videonya apa dulu? Ada, nanti tolong disimak baik-baik ya. Oke, disimak ya anak-anak. Siap Bu. Kita belajar tentang bentang alam Indonesia di kelas tadi. Kamu tahu nggak? Indonesia itu punya bentang alam yang berbeda-beda. Ya, aku ingat ada dataran rendah dan dataran tinggi. Tapi sebenarnya apa sih bedanya? Indonesia memiliki banyak bentang alam yang beragam, seperti dataran rendah dan dataran tinggi. Setiap bentang alam ini memiliki ciri khasnya masing-masing. Dataran rendah itu biasanya berada di dekat laut atau sungai, tempatnya datar banget. Jadi cocok buat bertani atau membangun rumah. Oh, jadi kalau rumah di dataran rendah itu lebih pendek ya, Lin? Di dataran rendah, rumah-rumah sering dibangun di atasnya untuk menghindari banjir. Penduduknya banyak yang bekerja sebagai petani atau nelayan. Cuaca di sini
lebih panas, sehingga cocok untuk tanaman yang membutuhkan banyak air seperti padi. Kalau di dataran tinggi, rumahnya di mana nih? Di dataran tinggi, rumah-rumahnya biasanya punya atap yang lebih curam karena sering hujan deras dan udara yang lebih dingin. Dataran tinggi terletak di daerah Nah, selanjutnya ada dataran tinggi. Di sini, penduduknya bertani tanaman yang memberikan udara dingin, seperti teh, kopi, dan sayuran. Kondisi alam yang sejuk mendukung keberagaman tanaman ini. Jadi, kalau di dataran rendah banyak sawah, sementara di dataran tinggi banyak kebun dan kopian. Benar, dan yang seru adalah bagaimana rumah dan kehidupan masyarakat di kedua tempat ini sangat dipengaruhi oleh kondisi alam. Dataran rendah dan dataran tinggi memang memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Masyarakat di dataran rendah lebih banyak bertani padi atau membeli layar, sementara di dataran tinggi mereka bertani teh, kopi, dan sayuran yang cocok dengan suhu ini. Manusia di kedua daerah ini benar-benar bisa beradaptasi dengan alam sekitarnya. Iya, di dataran rendah yang panas, mereka tanam padi yang butuh banyak air, sedangkan di dataran tinggi yang dingin, mereka tanam kopi dan teh yang suka udara sejuk. Di dataran rendah, penduduk menyesuaikan diri dengan cuaca panas dan udara yang tinggi. Mereka kebanyakan melakukan rumah yang tidak didapat, sedangkan di dataran tinggi, mereka harus beradaptasi dengan suhu dingin dengan memakai pakaian hangat dan membuat rumah dengan atap yang curam untuk berlindung dari hujan. Ternyata, meskipun kita tinggal di tempat yang berbeda-beda, kita semua bisa beradaptasi dengan kondisi alam sekitarnya. Iya benar. Semua perbedaan ini yang justru membuat Indonesia semakin kaya dan menarik. Indonesia memiliki banyak ragam alam yang beragam. Setiap daerah dengan kondisi alamnya sendiri, dari dataran rendah yang panas hingga dataran tinggi yang sejuk, mengajarkan kita untuk selalu beradaptasi dan menjaga alam yang Oke. biasa. Oke anak-anak, sudah disimak ya. Sekarang ibu mau bertanya, siapa yang bisa membantu ibu untuk menyampaikan apa yang tadi sudah kalian simak, sudah kalian tonton? Boleh tunjuk tangan? Ya Bu, Boleh Karis? tadi itu di video dikasih tahu kalau bentang alam itu terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi. Terus dataran rendah biasanya itu dekat laut. Oh, iya. Nah, terus jadinya mata pencahariannya itu nelayan. Terus kalau tumbuh-tumbuhannya itu kalau di dataran rendah itu sawah, terus padi gitu. Terus kalau misalnya di dataran tinggi itu ada teh, kopi, kayak gitu. Iya benar sekali. Terima kasih Felis. Ada teman-teman yang lain yang mau menyampaikan? Boleh? Oh Vito. Terus tadi kalau yang di dataran rendah itu biasanya tadi udah disebut Nggak apa-apa sebentar. di dataran rendah itu pekerjaannya biasanya nelayan. Ya. Terus di dataran tinggi itu petani yang menanam kebun. Oke, benar sekali yang tadi sudah disampaikan oleh teman kalian, Felis dan juga Vito. Kalau tadi disampaikan di video ada tentang alam dataran rendah dan juga dataran tinggi. Nah jadi ibu akan lanjut. Ibu akan Oke, dari video tadi ibu membuat pertanyaan. Mengapa pekerjaan di daerah pantai dan juga dataran tinggi itu seringkali berbeda? Anak-anak tadi kalau di video tadi sudah dijelaskan kenapa berbeda. Ada yang mau bantu jawab? Boleh Salsa? Kalau di dataran tinggi kan gunung, Iya. ada banyak kebun, terus pohon-pohon. Nah, kalau misalnya di dataran rendah tuh kan kayak ada laut, jadi kalau di laut kan banyak nelayan. Iya, benar sekali. Nah, selanjutnya, apakah bentang alam itu mempengaruhi jenis pekerjaan masyarakat? Nah, pertanyaan ini akan kalian jawab di LKPD yang akan ibu berikan. Jadi, Kak, ibu akan memberikan LKPD. Jadi kalian akan ibu bagi menjadi dua kelompok ya. Ini kelompok pertama ada Wafiko, Felis dan juga Salsa. Dan kelompok kedua ada Caca dan juga Aisyah. Boleh kalian duduk berkelompok di dua sini ya. Yang kelompok satu di sebelah sana. Iya, ibu. Yang kelompok dua sebelah sini boleh. Kiri ibu sedikit. Kita dulu ya sebelum ibu berikan. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang ada di layar,
absen. Nanti. Dua sudah, berarti kok sudah semua ya? Sudah. Selanjutnya kalian akan mempresentasikan ke depan kelompok satu dulu ya. Ya Bu. Oke, boleh. Kelompok dua boleh disimak ya. Ya Bu. Oke. Boleh Bu. Boleh. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil kerja kami. Yang pertama, klasifikasi bentang alam dengan jenis pekerjaan masyarakat. Kalau bentang alamnya pantai, sumber daya alam Simak ya. itu Ya, Bu. ada ikan, garam, rumput laut. Profesi atau mata pencariannya ada nelayan, petani garam, dan pemandu wisata. Kalau bentang alamnya dataran rendah, sumber daya alamnya itu lahan pertanian, peternakan, sungai, dan industri pabrik. Profesinya itu ada petani, peternak, dan buruh pabrik. Kalau bentang alamnya dataran tinggi, sumber daya alamnya itu ada kebun teh, kopi, dan tempat wisata. Profesinya ada petani sayur, perkebunan, dan pemandu wisata. Dan yang terakhir, kalau bentang alamnya perkotaan, sumber daya alamnya itu jasa, teknologi, dan infrastruktur, di mana profesinya itu seperti guru, dokter, pegawai, dan sebagainya. Oke, nah selanjutnya ada mapping hubungan tentang alam dengan profesi masyarakat. Ini memimpin kelompok kami. Nah, hubungan tentang alam dengan profesi masyarakat yang pertama ada dataran rendah. Nah, profesinya itu petani, peternak, dan buruh pabrik. Selanjutnya ada daerah dataran tinggi. Profesinya itu petani sayur, pekebun, dan pemandu wisata. Selanjutnya ada daerah pantai. Nah, profesinya itu nelayan, petani garam, dan pemandu wisata. Nah, selanjutnya ada perkotaan. Profesinya itu jasa, teknologi, dan infrastruktur. Selanjutnya ada perbedaan mata pencaharian dan profesi. Ciri yang pertama, mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Profesi pekerjaan yang membutuhkan pendidikan khusus. Nah, kalau yang ciri keduanya dipengaruhi oleh bentang alam, mata pencaharian yang dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat atau profesi. Ciri yang ketiga adalah mata pencaharian itu contohnya ada nelayan dan petani. Nah, sedangkan kalau profesi itu ada guru, dokter, dan arsitek. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulannya Indonesia memiliki bentang alam yang luas, terdiri dari pantai, dataran rendah, dataran tinggi, dan perkotaannya masing-masing daerahnya memiliki profesi yang berbeda-beda. Contohnya dataran tinggi adalah petani sayur dan dataran rendah adalah nelayan. Oke, baik. Terima kasih kelompok satu.
profesi masyarakatnya. Sedangkan kalau profesi itu membutuhkan kebutuhan khusus, contohnya seperti dokter, kita harus melakukan pendidikan khusus belajar tentang dokter, dan itu juga dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat yang semakin banyak. Nah, ibu ingin mengingatkan bahwasanya semua pekerjaan itu bermanfaat. Biarpun petani, nelayan, itu juga bermanfaat untuk kebutuhan dasar kita. Kalian kalau misalnya tidak ada petani, kalian makan nasi dari mana? Gak makan nasi. Iya, nggak bisa kan? Karena itu semua dibantu oleh pekerjaan petani. Jadi kita harus saling menghargai pekerjaan satu dengan yang lainnya. Tidak boleh saling mengejek pekerjaan orang tua. Sampai sini paham? Paham. Oke. Nah, oke, anak-anak ibu boleh dikumpulkan bahan-bahannya. Ya, KPD juga. Oke, ya. Oke. Oke, anak-anak ibu, karena kita tadi sudah mengerjakan LKPD dan juga presentasi, boleh berarti kita pakai masing-masing hidungnya. Oke, baik anak-anak ibu, sampai sini sudah paham semua? Paham. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya. Alhamdulillah, berarti hari ini anak-anak ibu sudah paham semua ya. Gimana pembelajaran hari ini? Apakah seru, senang? Seru ya, alhamdulillah kalau anak-anak ibu menikmati pembelajaran hari ini. Ini tadi kita sudah belajar dari awal sampai akhir. Ada yang mau membantu ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya boleh, Caca. Jadi kita hari ini sudah belajar tentang profesi dan mata pencarian. Lalu ada sumber daya alam juga. Ternyata kalau benang alamnya berbeda, ternyata benang alam itu bisa berbeda-beda. Misalnya pantai, dataran rendah, dataran tinggi, dan itu juga mencukupi nantinya sumber daya alam sama profesi atau mata pencariannya berbeda-beda. Terus kita juga harus saling menghargai pekerjaan orang lain. Jadi nggak boleh mengejek karena suatu pekerjaan itu sama-sama mempunyai manfaat masing-masing. Benar sekali dikatakan Caca. Boleh tepuk tangan untuk Caca. Terima kasih Caca. Benar kata Caca, kalau misalnya benang alam itu mempengaruhi sumber daya alam dan juga pekerjaan masyarakatnya, dan juga kita harus saling menghargai pekerjaan orang lain, tidak boleh mengejek. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini.
Jadi alhamdulillah hari ini semua nilainya di atas KKM. Alhamdulillah ya Allah. Nah, karena semuanya di atas KKM, anak-anak ibu kasih pengayaan di rumah untuk baca materi selanjutnya. Dan diulas kembali materi yang tadi sudah kalian pelajari hari ini, diingat-ingat dan dilanjut dengan materi selanjutnya. Paham? Ya, hari ini tidak ada yang remedial. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita tutup, apakah ada yang mau membantu ibu untuk memimpin doa? Ayo Bu. Boleh Aisyah? Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Doa selesai.